Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai RBW ya, mengenai RBW banyaknya burung walet di dalam ruangan RBW, di dalam ruangan bangunan. Jadi terima kasih banyak saudaraku, ada pertanyaan ini masuk lagi di bawah kolom komentar baru saya sempat angkat. Dia menanyakan 1 tahun 7 bulan dia punya umur RBW, walet di dalam 170 ekor. 170 ekor walet di dalam. Apa itu pendapat saudara ya? Nah, karena ini sempat saya catat saudaraku ya, ini sempat saya catat. Ini saya catat ini karena saya angkat lagi di penjelasannya mengenai burung di dalam ruangan RBW. Jadi oke lah saudaraku, mari kita simak videonya bersama, tonton sampai habis, sampai full. Mudah-mudahan ada pembelajaran bisa kita petik di dalamnya, namun sedikit kita harus syukur ya saudaraku ya. Apalagi saat ini walet sekarang ini mulai udah mulai ada musim penghujan ya di daerah Sulawesi ya. Jadi begini saudara-saudara ya. Ini teman-teman kita menanyakan yang dia punya umur RBW-nya 1 tahun 7 bulan, itu apakah sudah stabil itu 170 ekor ya. 170 ekor berarti itu bagi 2 berapa pasang itu 170 ekor berarti 40 pasang ya, 40 pasang berarti 170. Jadi itu saudaraku ya. Kita harus syukuri karena kenapa? Termasuk ini agak cepat karena baru 1 tahun lebih, belum cukup 2 tahun ya. Belum cukup 2 tahun. Jadi sisa kita gimana cara supaya lebih optimalkan bagian dalam. Karena kalau saya lihat ini burungnya ini sudah 170 agak lumayan. Termasuk ini sudah menjenjangi bagian dalam itu sudah optimal ya. Ini sudah memang kalau saya lihat ini ya, ini yang betul-betul ini calon. Kenapa saya mengatakan calon berhasil, calon sukses? Karena burungnya sudah terbaca ya. Burungnya sudah terbaca saudaraku ya. Jadi itu yang kita inginkan, itu gimana caranya supaya populasinya lebih cepat lagi maju ke depan, lebih meledak lagi. Nah, supaya kita bisa itu memetik sarang ya. Kita memetik sarang. Tapi ini tidak tahu ini saudara ini apakah sudah panen atau belum, karena pertanyaannya hanya dia mengatakan 170 ekor dia punya burung walet 1 tahun 7 bulan. Dia tidak ada sambungan pertanyaan di bawah mengatakan panennya sekian, sarangnya sekian, enggak. Jadi saya ngangkat ini ya secara perdetail, secara meluas. Mudah-mudahan saudara kita yang galau, yang belum sampai ini pertanyaan saudara kita, mudah-mudahan bisa kita pacu lagi ke depannya supaya kita bisa dapat burung cepat, bisa kita merasakan itu populasi. Yang mana yang saya maksud populasi itu perkembangbiak di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya waletnya itu bisa cepat, bisa lebih cepat ya, istilahnya kita pacu. Nah, jadi yang saya maksud itu pacu, gimana caranya kita pacu, gimana caranya supaya populasinya perkembangannya ke depan akan lebih pesat ya, maksudnya lebih cepat banyak. Nah, intinya gimana, rahasianya gimana. Jadi oke lah, saya kupas ini cara supaya walet itu bisa beradaptasi dengan baik, dengan nyaman ya, bikin sarang, bertelur sampai netas anak, terbang, dan anak itu terbang bisa kembali di tempatnya dan bisa menarik burung liar dari luar. Jangan burung kita pergi. Kita usahakan gimana cara anak kita punya walet dia bisa narik burung liar yang tidak ada tempatnya, tidak ada rumahannya, yang liar, maksud saya yang liar. Gimana cara supaya itu walet dia bisa narik di dalam ruangan RBW. Jadi double, maksudnya double, 2 kali lipat ya, populasi nambah di dalam ruangan RBW yang kita punya walet sendiri, dan dia bisa narik burung dari luar, burung liar yang bisa dia datangkan di dalam ruangan RBW supaya dia bisa beradaptasi sampai dia tinggal seperti burung yang sudah ada memang di dalam
di bagian dalam ruangan RBW, itu yang saya maksud. Jadi itu saudaraku, itu kita optimalkan bagian dalam yang selalu saya jelaskan mengenai kelembaban suhu dengan pantulan cahaya kita hindari supaya jangan terlalu terang bagian dalam di ruangan RBW. Ya gitu yang kita hindari. Terutama itu kelembaban dengan suhu, usahakan supaya dia bisa bersatu. Nah, itu intinya ya. Jangan juga selalu dimasuki saudaraku ya. Jangan selalu dimasuki, apalagi bagi pemula. Yang banyak sarang di dalam, yang ada sarang jadi di dalam, biarkan dulu. Nanti kita buka sarangnya kalau sudah padat waleknya, maksudnya sudah banyak. Biarkan dulu jadi bakpao. Tidak apa-apa sekali saja jadi bakpao. Istilahnya kita kalah di sarang tapi menang di populasi. Dan ujung-ujungnya nanti itu kita akan menang di sarang juga. Karena kenapa? Hanya pertama kita itu bisa menahan namanya kegalauan, ya. Nah, itu intinya itu. Kalau kita mau sukses itu harus itu mengutamakan namanya populasi. Yang bagian dalam itu kita perhatikan juga. Kita perhatikan, jangan berbahasa populasi saja. Oh, kapan ini banyak sarangnya, kapan banyak waleknya, bertelur banyak sampai dia terbang anak. Itu caranya itu kita harus bagian di dalam itu kita harus continue memeriksa bagian dalam ruangan RBW yang tidak diinginkan wale itu kita harus hindari. Yang diinginkan wale kita harus penuhi. Yang mana yang saya maksud yang tidak diinginkan wale semacam itu predator. Kalau banyak predator di dalam ruangan RBW, usahakan kita semprot. Ya, basmi semua. Yang mana yang dimaksud predator banyak macam. Bermacam-macam predator yang bisa menghambat populasi, yang bisa memakan saran, bisa menggerogoti anak, begitupun juga induk dan makan telur. Jadi itu semua bisa menghambat. Gimana caranya banyak populasi kalau telurnya dimakan sama predator? Begitupun juga anak, ada lagi anak menetas dimakan juga, salah sedikit induknya juga disergap. Itu kan predator bahaya saudaraku, burung hantu, toke, tikus, kecoa, semut dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita harus waspada di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya kita bisa continue di dalam memeriksa. Maksudnya bukan continue hari-hari masuk atau per 2 hari, per 3 hari kah kita masuk di dalam. Berarti itu mondar-mandir. Maksud saya continue itu kita perhatikan bagian dalam yang kekurangan, yang diinginkan walek. Itu tadi diusahakan itu perhatikan bagian di dalam. Kita harus konsisten ya. Jadi itu saya sudah perjelaskan semua itu gimana cara supaya lebih memacu seperti saudara-saudara kita ini. Terima kasih banyak saudaraku sudah sharing lagi ya. Sharingnya ini sangat bagus. Sangat bagus. Saya itu merespon saudara saya. Saya itu jempol ya. Saya jempol saudaraku ya karena burung baru umur RBW-nya baru 1 tahun 7 bulan sudah mencapai burung 170. Berarti itu kalau 170 anggaplah 40 pasang, 40 kali 40 berarti kali 2 170. 40 pasang ini. Jadi kalau dia bertelur sampai dia netas anak itu lipat kali 2. Kalau full itu ndak ada yang hambatan, bisa jadinya nanti 170 kali 2 berarti 340 burung jadi induk dan anak. Anaknya jadi itu begitu juga 170, induk 170 berarti lipat kali 2 berarti 340 ya. 170 tambah 170 berarti 170 tambah 170 berarti 340 burung induk sama anak. Itu sudah hitungan di dalam karena 170 juga anak kalau semua lolos mudah-mudahan tidak ada kendala. Yang menghindari kendala itu semua tadi yang saya maksud. Diusahakan itu dikontrol bagian dalam yang bisa menghambat populasi, yang bisa menghambat perkembangan burung walek, anak walek, begitupun juga telur walek. Keamanannya kita harus betul-betul kita konsisten bagian dalam. Jangan menganggap remeh bagian dalam saudaraku ya. Kalau sudah banyak populasi kayak gitu, sudah berkembang, sudah mulai banyak, kita sisa mengontrol bagian dalam. Ya, gitu.
Itu semacam kalau pakai kolam, usahakan itu kolamnya diisi air, ya. Nah, itu yang kotoran-kotoran, yang banyak kotoran itu silakan dibersihkan. Tetapi biasanya itu kalau baru 1 tahun lebih itu, belum sampai 3 tahun itu, masih kotorannya tidak usah dibersihkan dulu. Biarkan itu bau aromanya itu, kotorannya itu dia tahu itu kotoran walik, dia kotoran sendiri, bukan kotoran yang didatangkan dari luar kita datangkan masuk, bukan. Istilahnya itu yang saya maksud, itu yang alami. Walik yang di situ yang berak itu kotorannya itu aslinya dia punya kotoran. Bukan mengakal-akali. Yang mana yang saya maksud mengakal-akali, kita datangkan kotoran walik kasih masuk di dalam ruangan RBW. Walik tahu sekali, saudaraku, itu walik tahu. Karena walik itu dia punya kelebihan itu banyak, ya. Itu semua yang pernah saya jelaskan, ya. Penciumannya, penglihatannya, panca indera, pendengarannya, itu walik. Dia punya kelebihan tersendiri yang kita tidak bisa terka, kita tidak bisa baca, kita tidak bisa menjangkau. Hanya kita itu istilahnya berpikir, oh, walik gini, modelnya begini walik. Paling kita hanya gitu. Nah, jadi walik itu dia punya kelebihan tersendiri yang kita tidak bisa membaca. Jadi cukup kan itu, walik itu kan dia butuh lembab, ya. Itu butuh lembab. Nah, jadi diusahakan saudaraku supaya kita itu konsisten bagian dalam ruangan RBW agar supaya waliknya itu bisa berkembang biak dengan cepat, ya. Dan sarang selamat, anak selamat, telur selamat, induk pun juga selamat. Nah, dan hasil sarang itu akan kelihatan. Kalau hasil sarang kelihatan itu enak, ya, enak kita panen. Nah, dan kualitas sarangnya juga bagus. Karena kenapa? Itu yang tidak diinginkan walik, kita selalu menjaga. Kita selalu menjaga sebelumnya terjadi. Ibaratkan jangan nanti hujan baru kita ambil payung, itu berarti sudah terlanjur basah. Nah, alangkah baiknya kalau sebelum datang hujan, kalau sudah mendung, sediakan payung. Istilahnya sediakan payung sebelum hujan. Nah, sama dengan ini tadi. Jadi ini tanda-tanda teman-teman kita yang sudah mau berhasil dan dia sharing. Saya syukur, ya. Karena itu yang kita inginkan, saudaraku, ya, gimana cara perkembangan walik itu di dalam ruangan RBW supaya dia itu cepat maju, ya. Karena kita menginginkan gimana caranya supaya kedepannya nanti bisa kelihatan. Nah, kalau kelihatan itu apa yang kelihatan? Ada 2 yang nampak itu kelihatan di dalam ruangan RBW yang kita inginkan, ya. Ada 2, saudaraku, ya. Yang pertama itu populasi, kelihatan itu walik kalau sudah banyak, cepat. Pertama populasi. Istilahnya populasi berarti nambah. Yang kedua itu adalah hasil. Hasilnya itu adalah sarang walik. Nah, ini yang 2 kita bisa mendeteksi bagian RBW, bagian rumah burung walet. Nah, begitupun juga bagian luar, dan bagian dalam. Ya. Jadi saudaraku itu yang di lapangan, tolong dicermat, ya. Nah, dicerna baik-baik supaya gimana caranya supaya kita bisa seperti teman-teman kita yang sudah berhasil duluan. Karena rata-rata sebenarnya itu yang bagi senior-senior yang punya walek, punya RBW yang sudah lama itu semua sudah merasakan itu. Tidak langsung itu berhasil, saudara, tidak. Semua sudah merasakan namanya kejenuhan, kegalauan, ya. Nah, itu. Jadi kita itu harus belajar memahami itu namanya walek. Kita harus betul-betul itu memikirkan gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi di dalam ruangan RBW, bisa beradaptasi di bagian bangunan. Dan begitupun juga gimana cara supaya walek yang tinggal di dalam ruangan RBW bisa merangsang walek dari luar masuk ke dalam. Maksudnya menarik burung liar yang dia bisa tarik, burung yang tidak ada rumahannya. Karena kalau burung liar itu lebih banyak burung liar, saudara, daripada burung yang punya kandang. Luar biasa itu kalau burung liar. Karena cara mendeteksi kalau banyaknya burung liar itu coba kalau mendung. Biasa kalau agak keras itu angin, kalau mendung.
kalau gerimis keluar semua itu burung liar kelihatan itu. Itu seperti saja itu madu itu. Berarti itu burung liar luar biasa. Nah, itu yang kita usahakan gimana caranya supaya wali kita bisa bisa mendatangkan burung yang tidak punya rumahan, dia bisa tarik masuk. Ya, nah, itu yang kita inginkan. Tetapi gimana caranya burung liar bisa beradaptasi bagian dalam ruangan RBW? Jangankan burung liar, burung di dalam saja itu bisa pergi. Kalau bagian dalam ruangan RBW itu tidak terpenuhi apa yang keinginannya itu si walek. Seperti kita manusia ya. Nah, ibaratkan kita manusia, ada yang kita rencanakan tapi tidak terwujud. Itu ada kekecewaan. Begitupun juga burung walek. Dia tinggal di situ selalu diganggu. Selalu di otak-atik itu bagian dalam ruangan RBW. Nah, itu berarti itu menghambat populasi, saudaraku. Kalau populasi menghambat itu, itulah lahirnya namanya kejenuhan. Capek menunggu sampai kapan? Ya, dari bulan ke tahun dan seterusnya. Nah, makanya timbul pertanyaan, kenapa saya punya RBW gitu-gitu terus? Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Nah, tidak seperti burung yang saudara-saudara yang di sana itu banyak burungnya dia. Nah, itu jadi gimana cara supaya kita seperti teman-teman yang sudah berhasil, yang sudah banyak burungnya, sudah berkembang populasinya cepat, itu yang kita inginkan ya. Nah, kan saya sudah sering mengatakan kita juga itu cari jalan. Gimana caranya supaya burung saya bisa juga banyak ya. Makanya selalu saya utarakan itu, selalu saya paparkan gimana caranya supaya burungnya cepat banyak ya. Yang penting itu intinya, itu rahasianya bagian di dalam ruangan RBW. Itu di situ rahasianya. Kalau kita mau berhasil, nomor satu itu saudaraku ya, bagi pemula jangan selalu diganggu, jangan selalu dimasuki, karena ini penyakit yang terjadi di perwaletan itu yang selalu penasaran. Itu selalu penasaran yang bikin kita itu grogi. Sedikit mau masuk, sedikit mau masuk, sedikit mau masuk. Apa sih selalu diambil di dalam? Apalagi baru pemula. Karena penasaran. Paling kita masuk di dalam itu, lihat apa ini, lihat saja itu baru keluar lagi. Itu jadi tidak usah terlalu masuk. Ibaratnya kita itu menahan diri dulu, biarkan, yang penting semua suaranya sudah optimal, suara luar, suara panggil, suara tarik kalau dia punya suara tarik, kalau tidak suara inap, itu sudah optimal semua. Bagian kelembabannya di dalam itu sudah terpenuhi, begitupun juga suhunya ya. Cahaya yang keras masuk itu, yang terang masuk sudah bisa dibendung, maksudnya sudah kita piling. Kalau terlalu banyak cahaya masuk di dalam ruangan RBW ya. Seperti ini kemarin ada saya lihat saudara kita ini, sebenarnya satu daerah aja sebenarnya. Saya berbicara sedikit ya. Dia menanyakan di bawah kolom komentar, tapi mohon maaf saudaraku ya, bukannya saya ini tidak, kita sama-sama terjun di dunia walek ya. Dan saya telusuri dia punya channel ya, belum baru ada berapa video itu. Begini saudara ya, terima kasih banyak infonya, masukannya. Dia mengatakan jangan selalu hanya berbicara ya, usahakan kita itu buktikan di lapangan. Makanya saya jawab di situ. Gini saudara ya, mohon maaf ya saya ulangi. Gini saudara, coba telusuri konten saya itu, semua lengkap di situ. Semua lengkap, mulai cara membangun, memasang sirip, kotoran walek, cara menyempur, cara mempanen sarang walek, populasi walek, telur walek, anak walek, induk walek, walek yang mati, semua lengkap di video saya itu. Telusuri saja terus. Tidak usah kita, saudaraku ya, mohon maaf, tidak usah kita itu mencari kelemahannya sisik teman-teman kita ya. Saya beli sarang, saya sudah paparkan semua di situ. Saya punya sarang, saya sudah paparkan lengkap. Makanya selalu saya bilang, selalu saya mengatakan, saya itu berbicara dengan ori.
saya berbicara itu dari pengalaman sendiri, apa yang saya alami, itu yang saya alami, itu yang saya paparkan di konten tutorial saya. Saya tidak mengambil dari luar, tidak. Makanya ikuti konten saya, ikuti konten tutorial saya, mulai dari pembangunan yang saya tangani itu sampai 6 lantai. Pernah saya tangani saudara gitu sampai 5 bangunan itu, satu sekaligus saya tangani 5 bangunan ya. Ya, jadi mohon maaf saudaraku kalau mengenai di dunia walek, ya. Saya sudah bilang, saya di dunia walek belum lama juga, kurang lebih 20 tahun. Kan pernah semua saya bicara, saya sudah utarakan mengenai yang berhasil datang di rumah bawa mobilnya. Nah, langsung saya tanya itu gimana caranya, karena sudah beli mobil, bagaimana nanti itu karena sudah berhenti itu panen, mau apalagi mau dibeli di belakangnya. Nah, semua saya sudah utarakan saudaraku ya, baik yang gagal, yang galau, yang sudah berhasil, yang berdiri bangunannya nambah bangunan lagi. Dari hasil dia punya walik yang pernah saya tangani, dia bangun lagi. Semua itu lengkap. Makanya saya ini, konten tutorial saya ini selalu saya menjelaskan, apalagi yang saya memperlihatkan jadi cara, gimana cara supaya teman-teman kita, saudara kita bisa memahami. Makanya selalu saya mengatakan, silakan bertanya. Silakan bertanya, kita sharing. Karena saya itu adanya gini. Dan apa yang saya paparkan itu yang sehari saya alami. Saya tidak mengambil dari surat kabar, saya tidak mengambil dari televisi, saya tidak mengakal-akali, saya tidak ini. Saya itu pengalaman sendiri saudaraku ya. Makanya selalu saya mengatakan konten saya itu ori dan orangnya ori, pengalamannya juga ori. Nah, itu. Dan selalu saya mengatakan kalau mau berhasil harus terlatih, harus bersabar. Harus berusaha lagi belum tentu, apalagi kalau setengah-setengah. Begitu juga orang yang masuk di YouTube, kalau masuk di YouTube ngupload 1 kali, 1 minggu tidak ngupload lagi, bagus kalau 1 minggu, kalau 1 bulan sampai berbulan-bulan tidak ngupload, sedangkan dia mau berhasil, gimana caranya? Tidak ada jalan saudaraku, tidak ada jalan. Jadi mohon maaf ini ya sama rekan-rekan kita di lapangan. Saya itu selalu berbicara kayak gini karena selalu saya membalikan pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang mau sharing. Yang tidak mau sharing tidak jadi masalah. Yang rugi bukan saya juga. Kalau saya sudah panen, saya itu buka saran per 2 minggu saudaraku ya. Kita mau cari titik kelemahan yang mana? Buktikan saran. Makanya selalu saya mengatakan telusuri video saya. Karena saya punya video itu belum banyak juga saudaraku, dari video reguler dengan video short, video pendek itu sudah hampir 1000. Nah, sedangkan saya di konten itu baru ada kurang lebih 1 tahun. Coba telusuri video saya saudara ya. Semua itu lengkap di situ. Nah, makanya saya ini menjelaskan ya. Kan ada juga panggil gimana bang, gimana saudara, gimana guru, banyak. Saya itu sisa gimana cara supaya saya kasih cerahan saudara kita yang mau bertanya, yang mau sharing. Nah, karena saya itu sebenarnya saya tidak rugi kok. Saya tidak rugi saudaraku. Hanya saya gimana cara supaya saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kerabat kita bisa berhasil juga. Karena ada bahasa saya saudaraku, kalau saudara-saudaraku berhasil di lapangan, saya lebih duluan bersyukur. Ya, saya lebih duluan bersyukur. Kalau saudara kita berhasil, saya juga tidak meminta kok. Kalau saudara kita berhasil kasih saya uang, kasih ini, saya tidak pernah meminta. Cukup itu gimana cara kita praktekkan, kita bisa saring, kita bisa buktikan ya. Nah, itu saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku, kita harus bisa menyadari juga. Karena saya itu hanya memberikan pencerahan, mau diterima atau tidak saya tidak jadi masalah saudaraku. Sama itu teman-teman itu kemarin. Nah, tidak usah banyak bicara bang, tidak usah terlalu ini, buktikan di lapangan. Makanya saya jawab. Sampai-sampai itu saya telusuri videonya, tetap saya subscribe. Nah, saya itu sifat saya kayak gitu. Saya tidak ini, saya nonton itu video shortnya dan saya subscribe. Nah, jadi tidak usah disebut daerahnya, namanya, channel tidak usah. Karena kita itu hanya saling. Jadi mohon maaf saudaraku ya, mohon maaf. Nah, dan saya juga lihat videonya, fotonya saya lihat, orangnya saya tahu, gambarnya kelihatan videonya.
Jadi saya saudaraku, tujuan saya itu hanya memberikan pencerahan untuk saudara-saudara saya di lapangan yang galau, yang gagal, ya. Nggak usah kita lah memuji sama teman-teman, ya, nggak usah. Saya itu mau nonton mau tidak jadi masalah saudaraku, ya, nggak jadi masalah. Karena saya itu tujuanku hanya mengangkat teman-teman yang gagal, ya. Begitu pun yang sudah berhasil. Selalu ada bahasa saya mengatakan, jangan kita itu seakan-akan sudah memiliki kelebihan, keahlian, kita itu seakan-akan merasa tidak ada kekurangan. Jangan, kita saling menghargai saudaraku, ya. Karena manusia itu memang selalu mencari titik kelemahannya manusia. Selalu mencari. Ini bagi saya juga ini termasuk cobaan, tapi ada balasannya di bawah itu. Terima kasih banyak, mantap guru. Dia bilang di situ ada balasannya itu, mantap guru. Ya, terima kasih banyak saudaraku. Jadi mohon maaf, hanya saya kasih ini motivasi, masukan gimana caranya supaya kita saling menghargai, ya. Karena banyak teman-teman kita di sana kasihan itu yang galau, yang menunggu itu. Itu saya kasihan itu yang belum berhasil, sudah bertahun-tahun, berbulan-bertahun sudah keluar dana, waktunya sudah terbuang, ya. Kenapa saya bilang keluar dana sudah jadi bangunannya, tapi itu dana itu kalau selalu itu strongnya itu pakai suara itu kan dari listrik, mana waktunya terbuang semua, ya. Itu jadi saya saudaraku gimana supaya kita itu saling mengangkat, saling mendukung, saling merespon, ya, saling mendoakan. Yang teman-teman kita itu yang istilahnya ada kendala gimana supaya dia seperti saudara kita yang pernah dia dulu gagal sampai dia berusaha terus berusaha, yaitu istilahnya kayak sabar sampai dia berhasil. Nggak ada itu saudaraku itu, nggak ada teman-teman kita itu langsung berhasil begitu saja, nggak ada. Paling ada itu yang rumah kosong itu dibiarkan saja langsung ada walik di dalam. Biasa, tapi itu hanya beberapa itu istilahnya persoalan rezeki yang mendadak, yang meledak. Itu kan itu kuasa Tuhan, kuasa Allah, kuasa yang Maha Pencipta. Ya, itu. Jadi saudaraku, ya, kita itu harus kita sharing, ya. Kalau ada mau ditanyakan silakan tanyakan saudara, ya, silakan tanyakan. Karena saya itu tujuanku gimana caranya supaya teman-teman kita itu yang galau, itu sasaran saya. Kalau saya saudaraku itu saya tidak rugi lagi. Karena saya sudah panen per 2 minggu, ya. Umur walik saya alhamdulillah sudah menjelang itu, ya, berapa tahun, ya. Sudah hampir 17 tahun. Ya, padat alhamdulillah. Ada berapa bangunan. Ya. Saya tidak pernah mengatakan saya ambil sekian banyak, saya mengambil harganya begini, tidak pernah saya ngomong kayak gitu saudara-saudaraku. Karena kita itu manusia ibaratkan kita itu manusia selalu mengukur, selalu mencari rahasia seseorang. Tidak usahlah saudaraku, cukup kita syukuri, ya. Kalau kita belum berhasil kita sabar, berusaha. Kalau yang sudah berhasil lihatlah yang bagian bawah, ya, kita kan itu saling menopang, ya, saudaraku, saling memberi, ya. Nah, itu sasaran saya saudaraku, ya, gimana caranya teman-teman kita yang galau, yang belum berhasil. Coba itu saudara, kalau ada pertanyaan itu pasti saya kupas itu secara berdetail supaya saudara kita paham, ya. Karena saya itu mengutarakan sesuatu di konten saya, itu yang saya alami, jadi enak itu saudara kita terima, enak itu kita terima. Apalagi saya buktikan di video saya. Makanya saya mengatakan coba telusuri video saya itu, banyak itu. Kita mau cari yang mana di video itu, ada semua itu. Hanya saya tidak mengupload itu uang yang saya pegang, uang yang harga sarang. Saya tidak mau ngupload kayak gitu saudaraku. Ada semua itu pembayarannya, notanya ada, tapi saya tidak mau ngupload itu. Kan yang saya takuti itu timbul namanya rasa kesombongan. Itu saya tidak ngupload itu. Berapa harga sarang itu saya jual, berapa harganya di notanya, dan itu kan beda-beda orang saudaraku, ya, beda-beda. Tidak usah kita cari yang kayak gitu. Cukup kita cari gimana caranya supaya kita itu sukses. Makanya judul saya punya walek itu rahasia sukses sarang walek, rahasia sukses populasi walek. Nah, itu tujuan sasarannya itu, ya. Apalagi kita mau cari sama saya, coba telusur itu, ada itu riwayat hidup saya, perjalanan hidup saya di walek.
kelukesannya saya itu. Ada semua itu. Sampai saya itu jatuh, patah tangga, ketimpa tangga lagi. Nah, ada semua saudara-saudaraku. Saya menjual sarang kasih yang itu bukan harga sarang saya dibeli. Nah, pokoknya dibeli gitu saja seperti kerupuk itu padahal harganya itu walik saya itu mahal. Karena kita belum tahu. Itu semua pernah. Saya juga kegagalan pernah mengalami namanya kegagalan kok. Saya juga pernah mengalami namanya menangani bangunan-bangunan yang istilahnya seperti teman-teman yang tangani bangunan. Karena saya juga sebagai konsultan saudaraku ya, saya sebagai perancang juga ya. Nah, alhamdulillah teman-teman kita yang sudah berhasil itu sudah beberapa bangunannya sudah berdiri juga ya. Jadi itu bukan saya mengatakan pengalaman saya itu begini, tidak. Saya itu hanya mensyukuri gimana caranya supaya teman-teman kita yang kalau bisa berhasil, bisa seperti teman-teman yang sudah merasakan hasilnya, sudah menikmati, dan yang teman-teman pernah namanya menderita. Itu semua adalah pelajaran buat kita semua yang belum berhasil ya. Jangan selalu melihat yang sudah berhasil. Cukup kita itu bisa kita bisa itu melihat lah, istilahnya bahasanya gimana caranya supaya kita seperti mereka, teman-teman kita ya. Nah, jangan kita selalu mencari kelemahannya orang ya. Ya, gimana cara kita itu bersaing secara positif? Ya, kita bersaing secara positif. Jangan bersaing secara negatif. Tidak bagus. Saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku ini pertanyaannya karena sudah mau sharing. Ini yang paling saya syukuri. Nah, ini yang paling saya syukuri karena selalu bertanya. Kalau sudah pintar, tidak usah bertanya lagi saudaraku. Karena saya bukan orang pintar. Apa yang saya alami itu yang saya kasih keluar. Saya tayang di konten tutorial saya. Kalau merasa pintar mengatakan sudah ini sudah hebat, tidak usah bertanya, tidak usah dikomentari di video saya, tidak usah dinonton. Ya gitu saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku ya kan. Ini ibaratkan saya ini hanya ya gini orangnya saya. Ini orang saudara ya. Nah, mudah-mudahan saudara kita itu pesan saya, apapun pekerjaan itu tidak mengenal namanya pekerjaan, yang penting kita masih bisa bernapas. Tolong kita itu harus berusaha, berdoa, belajar sabar ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita inginkan kita akan dapat. Mudah-mudahan itu Allah Maha Pencipta bisa mengkabulkan doa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, dan mudah-mudahan semua sehat selalu ya, saya doakan ya. Oke lah saudaraku, jadi kalau ada mau ditanyakan silahkan tulis di bawah kolom komentar ya. Nah, silahkan tulis di bawah kolom komentar, sharing. Insya Allah kalau sempat saya jawab dengan tulisan, kalau tidak sempat jawab dengan tulisan nanti saya angkat dengan tutorial saya. Yang belum saya angkat itu mengenai di konten tutorial saya, mohon maaf saudaraku ya, karena kalau saya mau angkat saya tidak bisa. Kan terbatas waktu saya ya, terbatas. Jadi terima kasih banyak saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya itu agak-agak tidak berkenan ya, mohon maaf karena saya juga manusia biasa ya. Saya minta maaf ya saudaraku ya, jangan. Nah, dan kita itu saling mendoakan ya. Kita tidak mengenal siapapun itu, yang penting dia sebagai ciptaan. Nah, jadi oke saudaraku, sekali lagi mohon maaf karena saya itu manusia biasa, apa adanya. Itulah yang saya kasih keluar dari diri saya ya, hati nurani saya. Doa saya menyertai saudara kita ya. Nah, mudah-mudahan selalu dilindungi, diberikan kesehatan, keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Begitupun yang teman-teman yang lain yang belum berhasil, mudah-mudahan bisa berhasil seperti teman-teman yang sudah berhasil dan sudah merasakan hasil keringat jerih payahnya. Nah, itu arti saya itu bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di kemudian hari ya. Nah, itu yang kita inginkan, dan belajar bersyukur saudaraku ya. Ya, belajar itu meringankan tangan sama teman-teman kita yang tidak mampu ya. Salurkanlah kalau ada kelebihan, tidak apa-apa ya, ilmu juga begitu. Nah, oke saudaraku, jadi sekali lagi mohon maaf karena saya manusia biasa. Saya juga masih belajar seperti saudara kita di luar sana. Mudah-mudahan ada ilmu, ada pencerahan yang bisa kita petik. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati silakan buang. Tapi perlu kita saring dulu ya, jangan sampai itu yang bisa ada keuntungannya kita buang ya. Jadi kita perlu saring dulu. Nah itu.
Oke, saya manusia, saya pakai kekurangan, dan saya manusia tidak punya kelebihan. Hanya saya syukuri apa yang diberikan kepada Maha Kuasa. Ya, yang sempurna itu hanya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.